warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ukuran letak data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Di dalam materi itu saya akan membahas pengertian dan contohnya. Kuartil adalah salah satu pemusatan data yang sering digunakan dalam statistika. Di sini sudah saya tuliskan pengertian kuartil. Contoh dari kuartil yaitu di samping kiri saya sudah ada saya tuliskan nilai frekuensi dan FK yaitu frekuensi kumulatif. Nilai dari 10 sampai 14 dengan frekuensi 5, 15 sampai 19 dengan frekuensi 3, 20 sampai 24 dengan frekuensi 2, 25 sampai 29 dengan frekuensi 10, 30 sampai 34 dengan frekuensi 7, 35 dan 39 dengan frekuensi 8, 40 sampai dengan 44 dengan frekuensi 55. Untuk mencari FK yaitu 5, kemudian 5 ditambah dengan frekuensi 3 yaitu 8, dan 8 ditambah dengan frekuensi 2 yaitu 10, dan seterusnya sehingga mendapatkan N yaitu banyaknya data dengan jumlah 40. Kemudian di sini ditanya, hitunglah nilai dari kuartil bawah, tengah, dan atas. Kuartil bawah yaitu Q1 dan kuartil atas Q3, kuartil tengah yaitu Q2. Untuk mencari kuartil bawah atau Q1 yaitu dengan rumus QI sama dengan I per 4 dikali N. I yaitu kuartil keberapa dan N yaitu banyaknya data. Untuk mencari kuartil bawah atau Q1 yaitu Q1 sama dengan I per 4 dikali 40 sama dengan 10. Lalu kita menggunakan rumus yang kedua yaitu QI sama dengan TB ditambah I per 4 dikali N dikurang FK per F dikali P. P yaitu panjang kelas, FK frekuensi kumulatif, F frekuensi, dan TB tepi bawah. Untuk mencari TB yaitu kita melihat dari Q1. Dari Q1-nya mendapatkan 10, yaitu kita lihat dari FK. Nilai yang 10 yaitu berada di kelas 20 sampai 24. Yaitu untuk mencari TB, tadi sudah kita ketahui bahwa Q1 sama dengan 10. Dimana untuk mencari TB yaitu kita melihat dari FK yang nilainya 10 terletak pada kelas 20 sampai 24. Lalu 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Dan sudah kita dapatkan TB-nya yaitu 19,5. Lalu kita mencari FK. FK yaitu frekuensi sebelum kumulatif yaitu di atas 10 yaitu 8, dan F-nya yaitu frekuensi yaitu 2, dan panjang intervalnya yaitu 5. Untuk mencari panjang interval yaitu kita hitung dari kelas 20 sampai 24 yaitu 5. Lalu kita masukkan ke rumus. Q1 sama dengan TB ditambah 1 per 4 dikali 40 dikurang FK per F dikali P. Sama dengan TB-nya tadi 19,5 ditambah 1 per 4 dikali 40 dikurang 8 per 2 dikali 5. Sama dengan 15,5 ditambah 10 kurang 8 per 2 dikali 5. 19,5 ditambah 2 per 2 dikali 5 sama dengan 19,5 ditambah 5, dan mendapatkan hasil sama dengan 24,5. Jadi Q1 atau kuartil bawah yaitu 24,5. Mencari kuartil tengah atau Q2 rumusnya sama dengan untuk mencari Q1. Di sini langsung saja kita masukkan nilai Q2. Yaitu Q2 sama dengan I-nya diganti dengan 2.
Jadi 2/4 dikali 40 sama dengan 20. Lalu kita untuk mencari rumus yang kedua, yaitu langsung saja Q2 ditambah TB ditambah 2/4 dikali N dikurang FK per F dikali P. Lalu Q2 sama dengan, untuk mencari TB kita melihat dari frekuensi kumulatif yang nilainya 20 atau yang mendekati 20, yaitu terletak di kelas 25 sampai 29, yaitu 25 dikurang 0,5. 0,5 sudah ketentuan, jadi 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Dan sudah kita dapatkan TB-nya. Lalu kita mencari P-nya, yaitu panjang kelas interval sama dengan 5. Dan FK-nya yaitu frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif sebelum 20 yaitu 10. Dan F-nya yaitu 10. Lalu kita masukkan ke rumus. Q2 sama dengan TB 24,5 ditambah 2/4 dikali 40 dikurang 10 per 10 dikali 5. Jadi sama dengan 24,5 ditambah 20 dikurang 10 per 10 dikali 5. 24,5 ditambah 10 per 10 dikali 5, yaitu 24,5 ditambah 5 sama dengan 29,5. Jadi kuartil tengah yaitu 29,5. Sebelah sini sudah saya tuliskan cara pengerjaannya. Sekarang kita mencari kuartil atas atau Q3. Rumusnya yaitu masih tetap sama. Q3 sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Lalu Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 dikali N dikurang FK per F dikali P. Untuk mencari TB Q3 yaitu kita mencari dari frekuensi kumulatif yang hasilnya mendekati 30 atau yang melewati 30, yaitu terletak pada kelas 35 sampai 39. Jadi 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. FK-nya yaitu frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif sebelum 30 yaitu 27 dan frekuensinya yaitu 8 dan panjang intervalnya atau panjang kelasnya yaitu 5. Lalu kita masukkan ke rumus. Sama dengan 34,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurang 27 per 8 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 30 dikurang 27 per 8 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 3/5 dikali 5 sama dengan 34,5 ditambah 15 per 8 sama dengan 34,5 ditambah 1,875 sama dengan 36,37. Jadi kuartil atas atau Q3 yaitu 36,37. Ini sudah saya tuliskan cara pengerjaannya. Sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu desil. Desil dalam statistika untuk membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Sekarang kita lanjutkan ke contoh desil. Di sini sudah saya tuliskan, jadi bisa kalian lihat. Di sini ada nilai F yaitu frekuensi, FK yaitu frekuensi kumulatif. Di sini ada nilai 20 sampai 29 dengan frekuensi 15, 30 sampai 39 dengan frekuensi 4, 40 sampai 49 dengan frekuensi 8, 50 sampai 59 dengan frekuensi 12, 60 sampai 69 dengan frekuensi 9, 70 sampai 79 dengan frekuensi 10 dan 80 sampai 89 dengan frekuensi 2. Untuk mencari FK yaitu 15, lalu 15 ditambah dengan frekuensi 4
yaitu FK-nya 19. Kemudian 19 ditambah dengan frekuensi 8 yaitu 27 dan seterusnya sehingga mendapatkan N yaitu banyaknya data 60. Di sini ditanya tentukan nilai desil ke-6 dari tabel berikut ini. Kita jawab dengan menggunakan dua rumus, yaitu rumus yang pertama, DI sama dengan I per 10 dikali N. Untuk mencari D6, yaitu DI-nya kita ganti dengan 6. Menjadi D6 sama dengan 6 per 10 dikali 60, yaitu 36. Lalu kita memasuki rumus yang kedua, yaitu DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang FK per F dikali P. Untuk mencari rumus yang kedua, yaitu kita mencari TB-nya terlebih dahulu. Untuk mencari TB, kita lihat dari D6 tadi, yaitu 36. Untuk mencari 36, yaitu kita lihat dari FK-nya, yaitu yang melewati 36 yaitu 39 terletak di kelas 50 sampai 59. Jadi untuk mencari TB-nya 50 dikurang 0,5 yaitu 49,5. Lalu untuk mencari FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum, yaitu di atas 39 yaitu 27 dan frekuensinya 12 dan panjang intervalnya atau P-nya yaitu 10. Lalu kita masukkan ke rumus D6 sama dengan TB ditambah 6 per 10 dikali 60 dikurang FK per F dikali P, yaitu 49,5 ditambah 6 per 10 dikali 60 dikurang 27 per 12 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 36 dikurang 27 per 12 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 9 per 12 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 9 kali 10 yaitu 90 per 12 sama dengan 49,5 ditambah 7,5 sama dengan 57. Jadi nilai desil ke-6 yaitu 57. Dan yang ketiga yaitu presentil. Presentil adalah ukuran letak data yang berkelompok dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Sekarang kita masuk ke contoh presentil. Sini sudah saya tuliskan contohnya ya. Tinggi badan, frekuensi dan frekuensi kumulatif. Di sini ada tinggi badan 140 sampai 142 dengan frekuensi 10, 144 sampai 147 dengan frekuensi 9, 148 sampai 151 dengan frekuensi 5, 152 sampai 155 dengan frekuensi 6, 156 sampai 159 dengan frekuensi 14 dan 160 sampai 163 dengan frekuensi 6. Sekarang kita mencari FK yaitu frekuensi kumulatif. 10 kita letakkan di FK yaitu 10. Lalu 10 ditambah dengan frekuensi 9 yaitu FK-nya 19. Dan 19 ditambah dengan frekuensi 5 yaitu 24 dan seterusnya sehingga kita mendapatkan N-nya yaitu 50. Sini ditanya, tentukan nilai presentil ke-9 dari data tinggi badan tersebut. Langsung saja kita jawab. Letak PI sama dengan I per 100 dikali N, di mana I yaitu presentil keberapa, N yaitu banyaknya data. Di sini tadi banyaknya data sudah kita ketahui yaitu 50. Jadi jika ditanya nilai presentil ke-9 berarti P9 sama dengan 9 per 100 dikali 50 yaitu 18. Lalu menggunakan rumus yang kedua,
yaitu PI sama dengan TB ditambah I per 100 dikali N dikurang FK per F dikali P, dimana di sini TB yaitu tepi bawah dengan ketentuan 0,5. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum, dan F yaitu frekuensi. Lalu di sini ditanya persentil ke-9. Sebelum mencari persentil ke-9, yaitu kita mencari TB-nya terlebih dahulu, yaitu mencari TB dengan letak PI yaitu tadi nilainya 18, kita cari di FK yaitu yang melewati 18 yaitu 19 di rentang kelas 144 sampai 147. Jadi mencari TB 144 dikurang 0,5 yaitu 143,5. Lalu kita mencari FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum. Jadi sebelum 19 yaitu FK-nya 10. Jadi frekuensinya yaitu 9 dan P yaitu panjang kelas interval. Yaitu panjang kelas interval dari 40, 41, 42 yaitu 3. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumus P9 sama dengan TB-nya sudah kita ketahui yaitu 143,5 ditambah 9 per 100 dikali 50 dikurang 10 per 9 dikali 3 sama dengan 143,5 ditambah 18 dikurang 10 per 9 dikali 3 sama dengan 143,5 ditambah 8 per 9 dikali 3 sama dengan 143,5 ditambah 8 kali 3 yaitu 24 per 9. Lalu 24 dibagi 9 yaitu 2,66. Jadi 143,5 ditambah 2,66 sama dengan 146,16. Jadi persentil ke-9 dari data tinggi badan yaitu 146,16. Setelah saya menjelaskan kuartil, desil, dan persentil, semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.